Sementara itu pemirsa, Kejaksaan Agung terus memburu Riza Khalid dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Saat ini keberadaan saudagar minyak itu terdeteksi di Malaysia. Muhammad Riza Khalid, tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, terus diburu. Sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, keberadaan saudagar minyak itu hingga kini tidak diketahui. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendeteksi Riza Khalid saat ini berada di Malaysia. Riza Khalid diduga meninggalkan Indonesia sejak Februari lalu atau sebelum ada permohonan pencekalan ke luar negeri dari Kejaksaan Agung. Dari yang kita monitor, yang bersangkutan sudah meninggalkan Indonesia sejak Februari. Sekarang ini masih ada di Malaysia dan kita sudah komunikasi dengan imigrasi yang ada di Malaysia, termasuk dengan polisi dari Malaysia. Ya, kami sudah juga koordinasi dengan Pak Jaksa Agung kemarin pada saat penyerahan rumbasan, pengelolaan rumbasan kepada Kejaksaan Agung. Kami sudah komunikasi dan laporkan kepada beliau posisi yang bersangkutan ada di mana dan beliau sudah tahu yang bersangkutan. Sementara itu, Kejaksaan terus memburu Riza Khalid dengan menjalin koordinasi dengan pihak terkait. Kejaksaan juga melayangkan panggilan pada Riza agar datang dengan keinginan sendiri sebelum dijemput paksa. Terhadap yang bersangkutan berdasarkan pelintasan bahwa yang bersangkutan saat ini katanya kemarin beberapa berdasarkan ada berada di wilayah Malaysia. Tapi prinsipnya itu merupakan masukan bagi kami dan nantinya kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksananya. Dan kami akan berfokus dulu melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam kitab hukum acara. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Riza Khalid dan 8 orang lain sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero tahun 2018-2023. Praktek haram itu diduga merugikan keuangan negara hingga 285 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia menegaskan kini pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak imigrasi Malaysia dan polisi Malaysia terkait keberadaan mafia migas Riza Khalid. Dari yang kita monitor, yang bersangkutan sudah meninggalkan Indonesia sejak Februari. Sekarang ini masih ada di Malaysia dan kita sudah komunikasi dengan imigrasi yang ada di Malaysia, termasuk dengan polisi dari Malaysia. Ya, kami sudah juga koordinasi dengan Pak Jaksa Agung kemarin pada saat penyerahan rumbasan, pengelolaan rumbasan kepada Kejaksaan Agung. Kami sudah koordinasi dan laporkan kepada beliau posisi yang bersangkutan ada di mana dan beliau sudah tahu yang bersangkutan. Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri asal-usul motor gede yang disita dari mantan staf khusus Menteri Ketenagakerjaan era Presiden Jokowi, Ida Fauzia. Penyidik mendalami aliran dana untuk membeli moge yang diduga terkait kasus pemerasan pengurusan tenaga kerja asing. Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menelusuri asal-usul motor gede yang disita dari mantan staf khusus Menteri Ketenagakerjaan era Presiden Jokowi, Ida Fauzia. Penyidik KPK mendalami asal-usul uang yang dilakukan guna membeli moge. Penyidik juga menelusuri pihak penerima aliran dana tersebut selain untuk membeli moge. Tentunya kita sedang mengumpulkan informasi informasi dan juga dari fakta-fakta, ya ini istilahnya terus mendekat gitu ya. Mendekat, tadinya yang kita belum tahu kemana larinya uang tersebut, saat ini kita sudah tahu bahwa itu ada ke Stafsus, sudah tahu kita dibelikan motor, ya kita sita gitu kan. Nah, dari ini sedang kita ya mendekat ke yang lebih dekat. Ya, yang tadinya jauh, karena itu jadi mendekat. Seperti itu. Ya, karena bisa kemana saja ini. Mendekat ke setiap aliran uang itu mengalir. Nah, setiap penerima, begitu. Sebelumnya, KPK telah menyita 1 unit motor gede dari mantan staf khusus Ida Fauzia, Rizahar Yudi Triwibowo.
Kini Rizal Yudi menjabat sebagai Bupati Buau, Sulawesi Tengah. Penyitaan terkait dugaan pemerasan di Kementerian Ketenagakerjaan dalam pengurusan tenaga kerja asing. Ada 8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. KPK menduga sejumlah oknum pejabat Kemenaker memeras tenaga kerja asing. Kasus ini disinyalir terjadi pada 2019-2023 dengan bukti uang senilai 53 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Sindo Sore. Arunta kasus sekali Pak Prabowo. Sebenarnya beliau pernah menawari saya juga loh. Oh gitu. Yang lain, posisi lain, Menteri Luar Negeri. Politik internasional bagi saya juga satu kesukaan. Tapi saya kan belum pernah. Ini apa sih Pak maknanya? Apa ini simbol sebagai hanya untuk kita menunjukkan bahwa kita sudah tidak susah? Atau sebenarnya ada kepentingan lain yang lebih besar? One on One, Sabtu pukul 7 malam di Sindo News TV. Kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ayah saya sendiri ya, terkena tembakan di dalam kandungan. Inside Story di Sindo News TV. Saya mau memperkenalkan anak baru di kelas ini. My name is Nathan. Dan gue paling gak suka sama orang-orang so jago kayak lo. Kita harus jadi jagoan, Bu Julia. Dia itu guru kamu. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Gaduh ijazah palsu milik rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Masalah 1.700. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Rotok ini menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, 11 orang terluka dalam